Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala karunia-Nya kepada kita semua. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du, pemirsa TVRI di mana saja Anda berada, kita berjumpa kembali dalam acara kesayangan kita, kajian Kitab Kuning Sahih Bukhari. Nah, pada kesempatan pagi ini kita ditemani oleh rekan-rekan mahasiswa ini dari UIN Syarif Hidayatullah, Fakultas Usuluddin, jurusan Tafsir Hadis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini sungguh sangat luar biasa pemirsa, karena biasanya mungkin di sini ya ibu-ibu semua pengajian, tapi kali ini adalah mahasiswa. Nah, saya pengen tahu dulu nih, kan Anda di sini hadir mengatasnamakan jurusan tafsir hadis. Saya pengen tahu di antara Anda barangkali bisa kasih komentar kenapa kok ya mengambil jurusan ini. Ya, silakan siapa yang mau kasih pandangan nih atau kasih komentarnya. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Harisman dari Usuluddin UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, jurusan Tafsir Hadis semester 5. Ya. Di sini mengapa kita semua mengambil jurusan Tafsir Hadis? Karena di UIN, di jurusan Tafsir Hadis, bagaimana kita dididik untuk menjadi seorang pendakwah. Dididik bagaimana kita untuk menjadi seorang yang memiliki ilmu agama yang tok. Ya. Dalam artian ketika kita menyampaikan agama nanti, kita tidak akan ragu lagi apakah benar ini hadis ini dari Rasulullah, apakah benar tafsiran kita. Sehingga apa? Banyak kita lihat para ulama-ulama memakai hadis-hadis yang dhaif ketika dia menyampaikan suatu masalah, ketika dia menyampaikan atau ketika dia memecahkan masalah, ketika dia menyampaikan ilmunya, banyak dia memakai hadis-hadis dhaif. Sehingga apa? Masyarakat yang awam menerima dengan apa adanya. Disinilah kita dididik sebagai mahasiswa tafsir hadis yang akan bergelar SUD. Nantinya tidak akan ragu lagi ketika akan mendidik, sehingga apa? Ilmu yang kita berikan tidak akan salah, karena setiap ilmu yang kita berikan itu akan menjadi pertanggungjawaban bagi kita di akhirat nanti. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Anda aslinya dari mana? Dari Sumatera Barat. Sumatera Barat. Luar biasa, datang ke sini memang pengen betul-betul ya menimba ilmu di UIN ya. Baik. Nah, pemirsa, itu tadi alasan dari salah seorang mahasiswa, sungguh sangat luar biasa. Nah, pada kesempatan pagi ini kembali kita akan mengkaji bersama dengan guru kita, dan ini sudah ada oleh-oleh juga. Sebelum kita memulai, seperti biasa saya akan menyampaikan ini hasil karya dari Dr. Ahmad Rifatullah, guru kita insyaallah. Nah, ini Sahih Bukhari yang sudah bisa diperoleh ya Kiai ya. Bisa diperoleh kepada Anda, barangkali Anda sekarang ini yang sedang mengikuti juga sudah menggunakan nih laptop ataupun apapun ya untuk mempelajari sudah banyak di-download. Sudah banyak mendownload. Mungkin hampir 1000 orang yang mendownload ini gratis di internet. Gratis di internet. Jadi ini untuk membantu kita untuk memahami hadis yang sekarang akan dipelajari. Nah, pemirsa, satu yang sangat menarik, ini ada sebuah cerita. Jadi ini ada seorang anak muda, dia ini sering sekali membantu orang lain. Pada suatu saat ketika dia itu berada ataupun di dalam bus, dalam kendaraan, dia melihat di sampingnya itu ada seorang bapak-bapak yang sudah tua sedang tidur. Nah, di atas kepala bapak-bapak itu ada lalat yang hinggap, sehingga si bapak tadi merasa terganggu mungkin tidurnya. Nah, karena si anak muda ini sangat ingin menolong, akhirnya dia berpikir bagaimana caranya saya harus mengambil lalat itu atau membunuh lalat itu. Kemudian dia lihat di sebelahnya ada koran, ya dia bungkus koran, dia buat seperti pegangan itu. Nah, ketika si lalat tadi hinggap di kepala bapak tadi, lantas dipukul lalat itu, plok, lalatnya pun mati. Dia senang melihat lalat itu mati. Tapi apa yang terjadi? Bapak itu kaget, jantungan, akhirnya masuk rumah sakit. Nah, ini satu hal yang sederhana. Artinya apa? Terkadang kita ingin berbuat sesuatu, tetapi karena etikanya kurang pas, akhirnya berakibat malah tidak baik. Nah, seperti inilah nanti akan kita bahas Kiai ya, bagaimana etika menyampaikan ilmu. Nah, seperti biasa dengan guru kita. Baik, sebelum kita membahas lebih jauh, mari sama-sama kita akan mendengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan oleh Qori Wildan Alwi, SPDI, mahasiswa Institut PTIQ Jakarta atau dari Institut PTIQ Jakarta, akan membacakan surat An-Nisa ayat 58 sampai dengan 59. Mari sama-sama kita simak.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا صدق الله العظيم. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Luar biasa, hati kita sejuk, hati kita menjadi tenang ketika mendengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran, dan semoga saja yang membacakan dan kita semua yang mendengarkan mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Nah pemirsa, sebelum kita mengkaji dan belajar, Anda saya kira sudah siap di depan layar televisi dengan mempersiapkan berbagai macam alat tulis ya, untuk keperluan kita mencatat apa yang nanti disampaikan oleh guru kita. Nah sebelumnya kami ingin kembali mengingatkan kepada Anda yang ingin ya berlomba-lomba untuk mendapatkan surganya Allah, ya dengan bersedekah, silakan menyampaikan sedekah dalam program Ayo Sedekah dengan menyampaikan dana sejumlah 50.000 per bulan melalui rekening BCA di 603075131 atau di rekening BRI di 0523010000343404. Insya Allah apa yang disampaikan ini untuk membantu saudara-saudara kita yang pada saat ini sedang belajar menuntut ilmu, ya menjadi penghafal hadis dan juga penghafal Al-Quran. Nah, baiklah, insya Allah kita akan memulainya dan nanti hadis ini akan dibacakan oleh rekan kita, Saudara Musri Fatoni, beliau juga dari UIN ya, Syarif Hidayatullah. Tapi kita akan simak dulu pesan-pesan yang berikut ini, tetap bersama kami dalam kajian Kitab Kuning Sahih Bukhari. menghafal, hafal Al-Quran, baca Al-Quran, hafal Al-Quran, hafal Al-Quran, baca Al-Quran. Yasin wal Qur'anil Hakim, innaka laminal mursalin ala siratin mustaqim, tanzilal azizir rahim. Ya, terima kasih pemirsa, Anda tetap bersama kami dan langsung saja Kiai ya, untuk tidak membuang waktu, kita langsung saja akan mendengarkan kajian Kitab Kuning Sahih Bukhari ini bersama guru kita Dr. Ahmad Fifatullah. Silakan Kiai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du, para pemirsa TVRI di mana saja rahimakumullah. Alhamdulillah pagi hari ini kita sudah ingin lagi mengkaji Sahih Bukhari, ingin lagi menambah ilmu. Mudah-mudahan kajian kita hari ini, yang kemarin dan yang akan datang, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, akan menambah cinta kita kepada Rasulullah dan akan mengantarkan kita ke dalam surganya kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Pada hari ini Mas Agus ya, kita akan bicara soal etika menyampaikan ilmu. Ini sebenarnya ada beberapa hadis yang hampir mirip ya judulnya. Hari ini kalau judul di kitab Sahih Bukhari-nya, bagi yang megang Sahih Bukhari atau pegang laptop isinya adalah Sahih Bukhari, itu bab ke-9 di Kitabul Ilmu. Di Kitabul Ilmi ada bab ke-9, babnya bab qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, rubba muballighin au amin sami'in. Nah ini sebagaimana biasa kita akan dengarkan ada salah seorang mahasiswa yang akan membacakannya, dan ini sebagai bukti bahwa mahasiswa juga bisa ngaji dan bisa baca kitab kuning ya. Silahkan dibacakan terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah, babu qauli Nabi sallallahu alaihi wasallam, rubba muballighin awamin sami'in. Sebelumnya bisa lihat di layar kaca secara langsung. Ya, layar kacanya silahkan. Lanjutkan. Haddatsana Musaddad qala haddatsana Bishrun qala haddatsana Bishrun qala haddatsana Ibnu Aun an Ibnu Sirin an Ibnu Abdurrahman bin Abi Bakrah an abihi dzakara Nabiy sallallahu alaihi wasallam qada ala ba'irihi wa amsaka insanun bi khitamihi aw bi zimamihi qala ayyu yawmin hadha fasakatna hatta dhananna annahu sayusammihi siwasmi
قال أليس يوم النحر قلنا بلى قال فأي شهر هذا فسكتنا حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه فقال أليس بذي الحجة قلنا بلى قال فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم بينكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا ليبلغ الشاهد الغائب فإن الشاهد عسى أن يبلغ من هو أوعى له منه. Baik, bagus. Bacaannya bagus sekali. Dan sebagaimana biasa kita akan lihat artinya dulu, baru kemudian kita akan kupas baik dari sanad maupun dari matan. Ya. Nah, bagi yang sudah memegang program Sahih Bukhari digital, ini niannya, cuman nomornya sedikit berbeda. Nomornya nomor 65. Ini hadisnya, kita baca tadi, sudah dibaca hadisnya, kita baca terjemahannya. Abu Bakrah radhiyallahu anhu bercerita bahwa satu hari Nabi SAW duduk di atas untanya, sementara seorang memegangi tali kekang unta tersebut. Beliau bersabda, hari apakah ini? Kami semua terdiam dan menyangka bahwa beliau akan menamakan nama lain selain nama hari yang sudah dikenal. Beliau bersabda, bukankah hari ini hari nahar? Kami menjawab, benar. Nabi SAW bertanya kembali, bulan apakah ini? Kami semua terdiam dan menyangka bahwa beliau akan menamakan nama lain selain nama bulan yang sudah kami kenal. Beliau berkata, bukankah ini bulan Zulhijjah? Kami menjawab, benar. Nabi SAW bersabda, sesungguhnya darah kalian, harta kalian, dan kehormatan kalian sesama kalian haram sebagaimana haramnya hari kalian ini, bulan kalian ini, dan tanah kalian ini. Maka hendaklah yang hadir menyampaikan kepada yang tidak hadir, karena orang yang hadir semoga dapat menyampaikan kepada orang yang lebih paham darinya. Ini ilmu banget, Ustaz. Ya. Kita bicara soal ilmu, kadang-kadang kan orang yang menyampaikan itu belum tentu lebih pintar daripada orang yang mendengar. Kadang-kadang kan orang yang mendengar lebih pintar daripada yang menyampaikan. Kadang-kadang Ustadz kalah pintar sama audiennya. Nah, barangkali yang nonton televisi hari ini itu banyak kiai-kiai, banyak profesor-profesor, mungkin lebih pintar dari saya, mungkin lebih pintar dari Mas Agus. Iya, pasti kalau itu kayak. Ini Rasulullah SAW menyampaikan ilmu pengetahuan. Rasulullah khutbah di Haji Wada ini, Ustaz. Ini ceritanya kan persis Haji Wada, dan beliau menyampaikannya persis di bawah Bukit Jabal Rahmah. Ya. Gunung Rahmah atau Bukit Jabal Rahmah. Kalau mau ngelihat Bukit Jabal Rahmah, kita bisa lihat di sini, Mas Agus. Ya. Bisa lihat di layar kaca. Tempat bersejarah, kita ambil Jabal Rahmah. Jabal Rahmah. Ini Jabal Rahmah tingginya hanya 65 meter dari bawah ya. Terus dari Masjid Amirah hanya 1,5 kilo. Tinggi tugunya nanti hanya 8 meter. Ini kalau dari udara. Nanti ini jamaah haji kan sudah mulai berangkat, Mas Agus ya. Ya. Nanti banyak yang ke sini. Nah, ini kelihatan Jabal Rahmah dari kejauhan. Ini dari dekat, dan ini tugunya. Nah, nanti Rasulullah khutbahnya di mana? Khutbahnya di sekitar, di bawah bebatuan ini. Bukan di atas bukit. Rasulullah tidak naik ke atas Bukit Jabal Rahmah. Beliau khutbah di sini. Nah, apa yang beliau sampaikan? Beliau kebetulan lagi ada yang pegang untanya, nanya, hari ini hari apa? Kepada para sahabatnya. Sahabat pada nggak jawab. Hari ini hari apa? Tahu hari ini hari nahar ya, tahu. Tapi barangkali Rasulullah akan menamakan dengan nama yang baru. Bulan ini bulan apa? Tahu bulan Zulhijjah. Sahabat nggak berani jawab. Kirain mau menamakan dengan nama yang baru. Rasulullah, bukankah ini bulan Zulhijjah? Iya. Nah, baru kemudian Rasulullah menyampaikan pesannya. Pesannya apa? Tadi pesannya adalah ini ustaznya, sesungguhnya darah kalian, harta kalian, dan kehormatan kalian sesama kalian adalah haram. Seperti haramnya hari ini, bulan ini, dan tempat ini. Nah, berapa yang hadir waktu itu? Waktu khutbatul wada paling sekitar 100.000 orang.
Kalau 100.000 orang, umat Islam udah lebih banyak atau belum? Udah. Mungkin ada yang akan datang generasi berikutnya. Karena itu tidak semuanya mendengar dari Rasulullah. Kata Rasulullah, hendaklah kalian yang mendengar menyampaikan ini kepada orang lain. Sekalipun orang yang nanti yang mendengarnya lebih tua, lebih senior, pemuka kaum. Tapi tetap kalau yang sekarang nih yang datang adalah mahasiswa, barangkali nanti kalian mengajarkannya kepada orang lain. Nah, sahabat-sahabat Nabi tadi yang muda pun disuruh menyampaikan kepada orang yang lain. Karena mungkin orang yang mendengar nanti itu lebih paham daripada kita. Apa maksudnya nanti? Ya, ada yang membikinkan konsep, ada yang mengkajinya lebih dalam lagi. Ini tidak terbaca oleh yang menyampaikan. Ini secara umum, Ustaz. Iya. Nah, secara sanadnya hadis ini diriwayatkan oleh Abi Bakrah. Abi Bakrah ini namanya adalah Nufai ibn Al-Haris. Beliau waktu perang Taif itu datang ke Rasulullah sebagai hamba terus dimerdekakan. Jadi min mawali istilahnya, min mawali Rasulullah SAW, orang yang dimerdekakan oleh Rasulullah SAW. Nah, Abi Bakrah ini punya hadis 132 hadis, 130 hadis yang ditangkap oleh ulama. Ini termasuk lumayan banyak nih, 132 hadis. Ini beliau dikritik orang, terutama orang yang mengkaji soal kepemimpinan wanita. Waktu isu ini marak ya, soal kepemimpinan wanita, di hadis Sahih Bukhari kan ada hadis yang tidak akan tidak akan bahagia, tidak akan bahagia satu kaum yang dipimpin oleh wanita. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Abi Bakrah nih, sama orangnya. Orang yang banyak mengkritik hadis ini palsu sekalipun ada di Sahih Bukhari, kata mereka. Nah, ini juga hadis yang diriwayatkan oleh Abi Bakrah. Kenapa? Karena kredibilitas Abi Bakrah, kata mereka yang mengkritiknya. Abi Bakrah pernah dicambuk oleh Umar bin Khattab. Hadis ini benar ya, riwayat ini benar bahwa Abi Bakrah pernah dicambuk oleh Umar bin Khattab. Kenapa beliau dicambuk? Karena menyampaikan persaksian. Beliau melihat ada orang yang berzina, disampaikan kepada Umar bin Khattab sebagai khalifah, sebagai pemimpin, sebagai hakim. Si fulan berzina. Berzina berarti kan harus dilakukan hukum hudud. Iya. Kamu lihat? Ya, saya lihat. Siapa saksi yang lain? Saksi yang lain harusnya kan 4. Iya. Kalau 4 saksi, maka jatuhlah hukuman hudud terhadap orang yang berzina. Saksinya ternyata hanya 2, bertiga dengan beliau. Bertiga dengan beliau tidak mencukupi syarat. Akhirnya yang dihukum siapa? Yang dihukum yang menyampaikan informasi. Nah, Abu Bakrahnya yang dihukum. Ya. Hukumnya dicambuk oleh Umar 80 kali. Nah, berarti apakah ini aib buat Abi Bakrah? Menurut saya tidak aib. Abi Bakrah hanya menyampaikan apa yang dia lihat. Umpamanya ya, Mas Agus nih, lihat ada orang yang nyogok ya, terus Mas Agus sampaikan kepada jaksa atau polisi, Mas Agus nggak punya bukti. Iya. Tapi Mas Agus matanya ngeliat sendiri, nggak ada rekaman kamera, nggak ada bukti tanda terimanya. Terus Mas Agus nyampaikan kepada polisi, polisi bisa nerima nggak, Mas Agus? Kalau nggak ada bukti kan nggak terima. Akibatnya apa? Mas Agus bisa dituduh memfitnah. Iya. Atau pencemaran nama baik. Pencemaran nama baik. Pertanyaan saya, Mas Agus bohong nggak? Saya nggak bohong. Nggak bohong. Tapi tidak bisa memberikan kesaksian. Tadi Abi Bakrah tidak berbohong. Tapi beliau tidak mempunyai penguat saksi. Hukum Islam adalah nggak boleh melakukan penghakiman jika bukti-bukti tidak kuat. Hudud tidak bisa dikenakan kepada seseorang yang berzina kalau nggak ada saksi. Nah, ini menarik sebenarnya ya. Sebelum barangkali masuk ke ini agak memang ada sesuatu yang lain, tetapi sebenarnya satu hal yang menarik juga.
Nah, artinya kan kalau kayak begitu supaya memenuhi kuota yang mengadu, kalau gitu ajak aja yang lain suruh ngintip gitu. Iya. Gimana kayak kalau kayak gitu? Ada yang berzina nih, lihat. Nah, itu kan bukan sesuatu yang malah buruk juga. Enggak. Untuk ngeliatnya ngerame-rame orangnya aja dalam artian untuk memenuhi standar. Oh gitu ya. Agar yang bersangkutan dikenakan hukuman. Iya. Kalau umpamanya nih saudara, tidak sampai batas minimal, maka jangan disampaikan kepada hakim. Pendem sendiri aja. Kalau gitu dari sisi hukum jadi pembenaran loh. Ketika sekarang banyak kejadian nih Kiai. Iya. Justru yang ngadu malah sekarang dihukum gitu. Dihukum. Benar. Itu benar. Benar karena salah atau benar karena benar ya? Dia kan benar melihatnya ya. Benar melihatnya, tapi untuk dijatuhkan hukuman, dia harus mendatangkan bukti. Terutama ini masalah kehormatan. Iya, betul. Masalahnya kan masalah perzinahan. Iya. Iya, kalau korupsi juga masalah kehormatan juga kayak ya. Kehormatan dia jadi jatuh. Baik. Nah, ini tadi sekilas ini sekedar latar belakang kan ya betul. Dari sahabat Rasulullah yang tadi sudah berapa hadis yang dia riwayatkan? 132 ya. Baik. Nah, ini hebatnya para pengkaji hadis, Ustaz. Ya. Dari mana saya tahu 132 hadis? Ada buku Asma'us Sahabah Ar-Ruwat. Ya. Wa ma likulli wahidin minal adad. Ini ada kitab ya. Ini menyantumkan seluruh nama sahabat Nabi yang meriwayatkan hadis dari Rasulullah SAW dan terekam dalam kitab-kitab hadis. Masing-masing sahabat itu berapa? Nah, tinggal tanya. Mau nanya siapa? Al-Mughirah ibn Syu'bah, mi'atu hadis wasittatun wa thalasun. Ada 136. Kalau Syu'bah, Ubay bin Ka'ab, ada 164 hadis. 164 hadis. Ada yang banyak lagi. Siapa? Abu Musa al-Asy'ari, 360 hadis. Al-Bara bin Azib, ini ada 305 hadis. Data dan yang paling banyak hadis itu banyak banget, Ustaz. Itu memang setiap itu sudah disepakati ya, ya sama gitu ya. Paling bedanya 1, 2 gitu, Ustaz. Kalau misalnya ada perbedaan paling 1 atau 2. Nah, siapa yang paling banyak meriwayatkan hadis? Nomor 1 Abu Hurairah. 5.374 hadis. Abdullah bin Umar bin Khattab 2.630. Anas bin Malik 2.286. Aisyah nomor 4 2.210 hadis. Nomor 5-nya Abdullah bin Abbas 1.660 hadis. Masya Allah, jadi luar biasa jumlahnya. Kalau gitu teman-teman di sini targetnya adalah membaca semua hadis yang diriwayatkan itu ya, selama kuliah ya. Ada tuh seperti itu. Iya kan? Enggak, mungkin orang menganggap kenapa sih misalkan mengambil jurusan hadis gitu. Kelihatankah sesuatu yang sederhana, tetapi ketika Kiai menyampaikan, ini saya kira berapa semester yang wajar kuliah? Barangkali belum kelar juga kali 10 semester, apalagi pakai malas gitu kan. Iya, subhanallah. Jadi ini adalah kajian ilmu kita ya. Kita bersyukur Kiai menyampaikan ini di hadapan kita semua, di masyarakat juga. Silakan diteruskan Kiai. Nah, itu soal sejarahnya Abu Bakr. Dari saya ingin menyimpulkan bahwa tadi orang yang menyampaikan sesuatu yang diketahuinya, kalaupun tidak ada bukti, bukan berarti orang itu berbohong. Iya. Orang berbohong adalah menyampaikan sesuatu yang tidak dia ketahui. Ini dan tadi itu di zaman Rasulullah ada 2 orang yang dirajam karena berzina. Tapi dua orang yang berzina ini bukan berdasarkan penglihatan orang, bukan berdasarkan pengaduan, akan tapi berdasarkan pengakuan. Nah, jadi ini si Ma'iz yang berzina ngaku, ya Rasulullah, saya sudah rusak banget, sudah hancur banget. Kenapa? Akhirnya saya berzina. Pertama Rasulullah nggak terima. Ini orang jangan-jangan gila kali. Suruh pulang dulu. Besok ngaku lagi. Besok ngaku lagi. Ketika sudah 3 kali, baru disuruh utus. Silahkan lihat orang ini sarap atau tidak, gila atau tidak. Setelah diselidiki bahwa orangnya normal, baru diterima. Diterima, akhirnya dihukum rajam. Siapa pasangannya nggak dikasih tahu sama beliau. Nanti pasangannya udah hamil baru ngaku.
Artinya zina ini bukan berdasarkan ayo kita ngintip rame-rame, ayo kita bikin rame-rame. Enggak, akan tapi berdasarkan pengakuan. Berdasarkan akhirnya kesadaran dari orang yang melakukan. Nah, ini barangkali suatu gambaran bahwa indahnya Islam itu justru kesalahan itu sebenarnya harus disadari dari yang melakukan. Diakui oleh, ketika itu hukumannya dilaksanakan, gugurlah dosanya. Masya Allah. Jadi buru-burulah para koruptor. Nah, itu yang saya ingin ya. Kalau contoh gitu. ini naik ya, semua koruptor ngaku saya korupsi 10 juta, saya korupsi 1 miliar, saya korupsi 10 triliun. Aman negara kita saat KPK nggak perlu lagi. Oh iya, gitu nggak perlu ngejar-ngejar, nggak perlu lagi bedah forensik secara hitungan keuangan. Iya. Subhanallah. Ini sungguh pencerahan buat kita semua. Mudah-mudahan aja kita yang melihat ini dimunculkan kesadaran kita. Nah, baik Kiai, kita mungkin masih banyak yang akan kita perbincangkan, tetapi kita harus tahan dulu nih Kiai. Nah, sebelum kita lanjutkan, saya ingin kembali menyampaikan pesan kepada Anda semua, kepada pemirsa yang ingin juga mendapatkan nanti surganya Allah melalui sedekah. Silakan bisa menyampaikan sedekah sebesar 50.000 per bulan melalui rekening BCA di 6030751351 atau di rekening BRI 05230100003434, jumlahnya 50.000 per bulan dalam program Ayo Sedekah. Nah, pemirsa tetap bersama kami karena kita akan kembali setelah pesan-pesan yang berikut ini masih dalam kajian Kitab Kuning Sahih Bukhari. Ayo menghafal, hafal Al-Quran, baca Al-Quran, hafal Al-Quran, hafal Al-Quran, baca Al-Quran. Yasin wal Qur'anil Hakim, innaka laminal mursalin ala siratin mustaqim, tanzilal azizir rahim. Ya, alhamdulillah pemirsa, Anda masih bersama kami dalam kajian Kitab Kuning Sahih Bukhari. Nah, Kiai silahkan barangkali ada yang ingin dilanjutkan sedikit. Setelah itu kita akan membuka pertanyaan kepada rekan-rekan mahasiswa UIN yang ada di sini. Silakan Kiai. Inti yang disampaikan oleh Rasulullah adalah sesungguhnya darah kalian. Pertama darah, kedua harta, yang ketiga kehormatan. Ini harus dijaga dan harus dihormati. Yang memiliki harta, yang memiliki darah, yang memiliki kehormatan harus jaga, dan yang lain juga harus menghormati. Ini tiga hal ini menjadi barang haram. Haram artinya harus dihormati dan harus dipelihara. Nah, siapa yang menghormati sama kita. Hasil dari sini adalah kita nggak boleh membuka aib orang lain. Kita nggak boleh melukai orang lain. Kita tidak boleh mengambil harta orang lain. Ini konsensus yang dibikin oleh Rasulullah di Haji Wada dan di Khutbatul Wada, Ustaz. Nah, ini kan tadi ini kan konsensus Islam ya. Tidak boleh mencuri, tidak boleh membunuh, tidak boleh melukai orang, tidak boleh menghina orang. Nih konsensus ini kalau tanpa hadis yang liubalig ini nggak nyampe ke kita. Karena kita nggak pernah mendengar Rasulullah bersabda. Rasulullah menyuruh kita, sampaikanlah ini kepada orang lain. Akhirnya sampai kepada kita. Nah, ini kan mahasiswa semuanya calon-calon ustadz, calon-calon guru, calon-calon dosen. Maka mereka berkewajiban untuk menyampaikan ilmu yang sudah didapat di kampus kepada masyarakat.
Jadi seperti itu. Jadi kalau ada teman yang kesulitan dalam ujian, tolong dibantu disampaikan. Itu begitu ya, Kiai? Begitu, tapi sebelum ujian mulai. Kirain. Ya, baik. Kita akan memberikan kesempatan Kiai ya kepada rekan-rekan mahasiswa. Silakan yang ingin bertanya, tolong disebutkan namanya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Muhammad Reza Fadil. Ustadz tadi menjelaskan, menyinggung tentang perzinahan yang melatar belakangi dari hadis ini. Tentang perzinahan, Ustadz, perzinahan sebenarnya itu merupakan aib besar. Tapi dewasa ini, kasus perzinahan ini bukannya semakin ditutupin bagi pelakunya, tapi kita lihat di masyarakat, setelah kecelakaan atau perzinahan itu terjadi, toh sepasang yang melakukan perzinahan itu tadi bahkan melakukan pesta pernikahannya. Bukan hanya, seharusnya kan kita ditutupin. Artinya ini kan merupakan aib yang besar. Nah, bagaimana tanggapan Ustadz dengan kejadian di masyarakat seperti ini? Perzinahan bukannya semakin ditutupi, bahkan dibuat pesta pernikahannya. Terima kasih. Terima kasih. Ini agak bergeser ya dari bab ilmu, tapi ada kaitannya juga dengan ilmu. Sebenarnya kan bukan perzinahan doang yang semakin dibuka ya, akan tapi aurat juga semakin dibuka. Dulu orang pakai auratnya tertutup, terbukanya dikit. Dulu kan liatin pusernya malu. Sekarang ngeliatin puser kan udah nggak malu. Dulu ngeliatin ketek malu, sekarang kan ngeliatin ketek udah nggak malu. Sempat terlintas juga saat di depan Ustadz gitu kali ya. Dulu aib zina ditutup, sekarang aib zina malah dibuka. Nah, dan enteng lagi jawabannya, Ustaz. Enteng lagi. Nah, ini kan tanda-tanda hari kiamat semakin dekat. Bagi yang kebetulan ya, na'udzubillah min zalik, bagi yang keluarganya ada kasus seperti itu, hendaknya jangan diadakan pesta, dinikahkan, ya nikahnya suruhan aja deh. Nikah siri, enggak, bukan nikah siri, panggil KUA untuk pencatatan sebagainya, tapi nggak usah pakai di nikahan. Sah gak pernikahannya? Sah, asal syahidnya ada, walinya ada, yang lainnya ada. Nah, bisa ambil pakai pakai mazhab Maliki. Taruh di koran aja, telah menikah Fulan bin Fulan dengan Fulana bin Fulana. Udah gak usah pakai pesta pernikahan lagi, karena tadi supaya aibnya ketutup. Iya. Tapi menikahkan dalam keadaan hamil itu gimana? Ada dua pendapat yang paling kuat ya. Yang pertama, mazhab Syafi'i tidak boleh menikah dengan orang yang lagi hamil. Walaupun dia tahu yang menghamili adalah orang itu gitu. Iya. Terus yang kedua, mazhab Hanafi boleh menikahi asal tidak duhul, tidak bersenggama. Nikah aja silahkan, tapi nggak boleh melakukan hubungan suami istri. Ya, tapi kan jelas kalau pasangannya itu yang menghamilinya, Ustaz. Ini untuk menghormati janin yang tidak berdosa. Iya, luar biasa ya. Iya. Tapi ini masih mungkin masih banyak yang bertanya-tanya kenapa gitu. Sedangkan kalau mungkin dihamili oleh orang lain gitu, kemudian nikah sama yang lain. Ini hukumannya, saat kalau sama-sama yang bersangkutan ya, yang bersangkutan. Kenapa nggak habis akad aja sih baru begitu, kan halal. Iya. Kenapa harus mendahulukan akad? Iya, subhanallah. Tapi yang jelas kalau pun terjadi begini dalam masyarakat, lingkungan keluarga dan sebagainya, nauzubillah min dzalik, artinya juga barangkali ya kita juga perlu menjaga hubungan yang baik juga ya, supaya kesadaran ini kan juga muncul di antara orang yang telah melakukan kesalahan begitu. Iya. Harusnya tadi pertama ditutupi, aib jangan diumbar. Yang kedua, solusinya ada kok. Silahkan dinikahi tadi dengan dua pilihan, mazhab Syafi'i tidak membolehkan, kita ambil mazhab yang Hanafi, tapi dengan syarat tadi itu tidak boleh hubungan suami istri. Terus untuk pestanya ganti pakai mazhab Maliki, umumin aja di koran. Itu nggak apa pindah-pindah mazhab gitu, Kiai? Kan beda iniannya. Semuanya menurut saya Imam Syafi'i juga sah ya. Asal ada 5 syarat nikah itu
cuman nggak pakai pesta. Pesta inian apa namanya jadi rukun nikah kan enggak, Ustaz. Iya. Walimah bukan inian. Sekalipun Rasulullah bilang aulim walau bisat. Adakanlah pesta pernikahan walau dengan 1 ekor kambing doang. Masya Allah. Baik pemirsa, mudah-mudahan jelas ya, dan juga siapa Amri ya? Reza kok jadi Amri. Reza yang telah bertanya. Nah, kita akan berikan kesempatan kepada penanya yang lain, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Terkait dengan tema kita kali ini, Ustadz, etika dalam menyampaikan ilmu. Yang ingin saya tanyakan adalah, ini kan terkait juga dengan guru yang menyampaikan ilmunya kepada orang lain gitu, kepada murid. Nah, kita tahu kalau orang itu memiliki sesuatu itu cenderung untuk bersikap sombong gitu, Ustaz. Dan mungkin juga tidak disadari. Dan kita tahu sombong itu juga dilarang gitu. Di sisi lain, Allah dalam surat Wadduha akhir mengatakan wa bi ni'mati rabbika fahaddits, dan kita diperintahkan untuk berbagi kebahagiaan kepada orang lain atas kenikmatan yang kita terima. Jadi di sisi lain ada istilah tahaddits bi ni'mah, berbagi kebahagiaan, dan itu dianjurkan. Yang ingin saya tanyakan adalah apa perbedaan antara takabur dengan tahaddits bi ni'mah ini, karena mungkin kita nanti kan juga akan menjadi guru, dosen, ustadz dan lain-lain yang berperan untuk menyampaikan ilmu gitu, Ustaz. Mungkin itu nanti bisa dijadikan untuk pedoman bagi kita. Terima kasih. Luar biasa nih pertanyaan Ustaz nih. Iya. Ya, ini pertanyaan mahasiswa nih. Ini bedanya ini. Kalau takabur itu menonjolkan diri sendiri, menonjolkan kita. Kalau tahadus bin nikmah menonjolkan sumber kenikmatan, sumbernya nikmat. Ini baru tahadus bin nikmah. Kalau tahadus bin nikmah akan mendahului alhamdulillahnya. Alhamdulillah saya dapat rezeki. Alhamdulillah Allah berikan rezeki. Kan biasanya orang dapat rezeki ngumpet, Ustaz. Nah, ini alhamdulillah saya dapat rezeki. Tapi kalau misalnya sombong, saya punya mobil loh, Mas Agus loh. Saya mau mobil baru harganya 1 miliar tuh. Itu namanya sombong, karena yang ditunjukkannya adalah barangnya. Kalau yang tadi tahadus bin nikmah, yang ditonjolkan adalah sumbernya. Karena itu diawali dengan alhamdulillah. Alhamdulillah Pak Agus, saya dapat inian, dapat rezeki, terus saya beli mobil, tapi saya umroh juga gitu. Saya sedekah juga. Nyambungnya pasti ke situ kalau umpamanya tahadus bin nikmah. Tapi kalau nggak tahadus bin nikmah, sombong tadi, titik tuh. Nah, titik, dan nanti akhirnya yang diangkat adalah dianya. Dianya, bukan Allahnya. Nanti perintah Allahnya nggak masuk di situ. Kalau tahadus bin nikmah, kedepannya perintah Allahnya. Habis saya dapat rezeki, oke, saya beli mobil, akan tapi saya juga sedekah kepada orang lain. Saya pergi umroh, saya pergi haji, saya pergi ziarah. Ya. Nah, ini Kiai mungkin melanjutkan tadi, kan yang tahu bagaimana perasaan itu adalah hati kita, Kiai. Betul. Nah, ada semacam ilustrasi gini, Kiai. Dalam pergi umroh atau haji gitu kan. Kadang-kadang kan suka terlontar nih jamaah. Cerita pada ustadz dan jamaah yang lain. Udah cium hajar aswad belum? Wah, saya belum. Masya Allah, alhamdulillah sekali ya, saya itu diberikan kemudahan gitu kan oleh Allah gitu kan. Jalannya terbuka banget buat saya. Jadi saya bersyukur. Aduh, ya gimana Anda mungkin harus lebih banyak zikir kali. Nah, ini kan beda tipis kayak antara itu namanya udah takabur. Kalau yang modelnya kayak begitu udah takabur. Nah, kalau gitu orangnya, ini lagi banyak orang yang mau pergi haji saat ya, mumpung. Nanti orang yang sudah mencium hajar aswad itu jangan bikin laporan. Ketika ditanya baru cerita. Nah, ini laporan pertamanya adalah Bapak-bapak sekalian, alhamdulillah saya udah nyium hajar aswad 2 kali lagi kan. Nah, ini namanya laporan. Tapi nanti tahadus bin nikmahnya di mana? Ketika ditanya tadi itu, sempat nyium hajar aswad, alhamdulillah 2 kali sempat gitu. Udah titik lagi titik ya. Kalau umpamanya nanti takabur, itu pasti nyambungnya kan yang negatif.
ke mengangkat dirinya ya, bukan mengangkat sumbernya. Alhamdulillah 2 kali Ustaz, teman aneh nggak ada yang bisa tuh. Gitu. Ada doang yang bisa. Itu udah takabur itu. Walaupun itu peribadatan yang sangat luar biasa sebenarnya. Betul. Waktu nyium hajar aswad itu tidak takabur, tapi ketika ceritanya jadi takabur. Jadi takabur. Itu amalan kayak begitu gimana, Kiai? Ya bisa merusak. Habis tuh. Bisa ngerusak ya. Rusaknya kayak gimana wallahu alam Ustaz, tapi bisa merusak. Masya Allah. Baik. Tadi udah jelas ya kira-kira ya. Nah, Kiai, ini ada satu lagi, Kiai. Kalau bicara tadi kan menyampaikan, Kiai. Terkadang nih mungkin mahasiswa juga pernah mengalami gitu kan. Misalkan menyampaikan kepada dosen yang lebih tahu. Ini kita dengan sombong. Kiai, yang saya tahu begini nih, Pak dosen. Alah, tahuan juga gue daripada lu gitu. Nah, kadang-kadang perasaan seperti itu kan ada, artinya dianggap anak bawang lah dalam tanda petik. Nah, ini gimana begitu? Kalau orang yang alim beneran nggak bakal begitu, Ustaz. Kalau yang alimnya tanggung begitu. Kalau yang alim beneran Imam Malik ya, ketika ditanya sekian pertanyaan 10 pertanyaan yang diajukan oleh orang dari Maroko, dari Maghrib ya istilahnya, datang ke Imam Malik, hanya 1 yang dijawab, Ustaz. Yang 9-nya nggak, beliau bilang la adri. Cuma 1 yang beliau jawab. Gengsi enggak. Karena emang nggak bisa jawab. Dan jadi mungkin perlu juga bagi para ustadz kali ya. Iya, ketika diinformasikan, terima kasih, antum sudah menyampaikan sesuatu yang saya lupa atau saya belum tahu. Harusnya terima kasih banget. Saya jujur aja, Ustaz, hari-hari saya dosen dan saya banyak banget mendapatkan ilmu dari pertanyaan mahasiswa. Ya, berarti mahasiswa juga banyak memberikan manfaat buat dosennya ya. Iya. Betul. Dan ini di sini ketika hadis ini liyuballighu syahid ya, al-ghaib, itu kan berarti kan kita disuruh nyampaikan ilmu. Ya. Nyampaikan, jangan pelit dengan ilmu. Kenapa kayak begitu? Di balik penyampaian itu ada pahala. Kita menyampaikan ilmu apa tentang bagaimana cara sholat. Setiap kali orang itu sholat, kita akan mendapatkan pahala. Masya Allah. Ini kan kalau ini semua diamalin oleh kita, nggak ada orang Indonesia bodoh, nggak ada orang Indonesia nanggung ilmunya ya. Nah, ini kan yang ada kan, tar dulu, keep dulu nih, nggak full-fullan ketika mengajarnya. Ulama dulu mengajarnya tuh full, nggak ada yang disembunyikan, kecuali dengan kelasnya ya. Kelas TK ya kita jangan ajarin fikih muamalah, masih TK, fikihnya fikih ibadah yang sederhana. Tapi kalau udah mahasiswa ya ajarkan semua yang harus mereka ketahui. Iya. Ada manfaat pahala di balik itu, dan jangan pelit-pelit. Jadi jangan khawatir kalau seandainya murid ternyata bisa lebih pintar daripada gurunya, Kiai ya. Malah justru seharusnya kiai itu berharap seperti itu. Kenapa berharap seperti itu? Doanya ntar. Doanya. Kalau umpamanya saya selalu menulis di buku-buku saya. Semoga ini menjadi amal jariah buat saya, keluarga saya, dan guru-guru saya. Saya nulis apa nih? CD ini ya, CD ini. Saya akan mengatakan itu di mukadimahnya. Berarti ketika saya lebih alim ya dari beberapa orang guru saya, maka mereka mendapatkan manfaat dari tulisan saya. Iya, ada multi efeknya. Efek. Kenapa harus takut mahasiswanya lebih pintar daripada gurunya? Yang etikanya nggak baik adalah yang mahasiswa belum apa-apa udah ngaku lebih pintar daripada dosennya. Itu yang ini. Yang salah tuh di situ. Ya, dan tadi ilustrasi yang tadi Kiai sampaikan, ketika seorang guru, ketika seorang ustadz tidak bisa menjawab pertanyaan daripada jamaah, itu kan mungkin jamaah bilang, apaan tuh ustadz kok gitu aja nggak bisa jawab. Nah, itu gimana? Itu salahnya murid, Ustadz. Menganggap guru itu maha tahu, atau dosen maha tahu, ustadz maha tahu. Ustadz tidak maha tahu kok. Ustadz punya keterbatasan. Apalagi ya, saya ditanya soal ilmu yang lain ya. Ya saya banyak nggak tahu, Ustadz. Ustadz kan bilang agama, tidak 100% ilmu agama saya kuasai.
mungkin kalau semuanya disuruh nanya, ada beberapa yang saya tidak tahu jawabannya. Kalau kemudian Ustadz memaksakan menjawab juga dengan pengetahuan yang terbatas, ini Ustadz yang bodoh. Oh, Ustadz yang bodoh karena menyampaikan sesuatu yang salah, resikonya kan besar. Kalau jawabannya tidak tahu, kan stuck di situ, berhenti di situ, nggak ada informasi salah. Tapi kalau menyampaikan yang salah, informasi ini kan bisa menyebar kemana-mana. Hasilnya apa? Kebohongan lah yang menyebar kemana-mana. Di sini pakai hadis palsu nggak boleh, karena menyebarkan kebohongan. Apa keutamaan puasa di bulan Ramadan atau tarawih ya di bulan Ramadan? Yang sholat, yang tarawih pada hari pertama dapat pahala ini. Kedua ini kata Rasulullah SAW dari Ali bin Abi Thalib. Ini bohong, Ustaz. Kenapa bohong? Hadisnya palsu kok. Ngaku bilang dari Rasulullah SAW. Kenapa sih nggak bilang hadisnya nggak ada gitu? Atau hadisnya mungkin ya kita bisa takwilin man qoma Ramadana imanan wahtisaban. Siapa yang mendirikan malam-malam bulan Ramadan, maksudnya inilah tarawih. Ini kan takwil. Kalau takwil mungkin benar, mungkin salah, tapi tidak bohong. Lebih bagus menjadi orang yang dianggap tidak tahu daripada orang yang sok tahu ya. Terus gini dan akhlak ulama besar-besar itu seperti itu, Ustaz. Iya, jadi tadi bahwa terus gini misalkan nih dalam etika juga, ketika ada orang yang bertanya kepada kita ya, mungkin juga mahasiswa. Terus kita nggak tahu, tapi kita pernah dengar. Misalkan saya pernah dengar dari kiai. Saya sih nggak tahu persis ya jawab begitu, tapi saya pernah dengar nih dari guru saya. Nah itu kira-kira sah nggak tuh? Itu sah. Nah, dan itu kan jawabannya kan masih belum valid kan? Masih harus di-recheck lagi. Nah, kalau mahasiswanya telan, salah sendiri. Kenapa ditelan? Harusnya jangan ditelan dulu. Karena jawabannya tadi tidak valid. Itu kalau gitu kalau enak bener kayak kalau ada apa-apa yang nanya ke saya, ini berdasarkan kayak Lutfi jadi dilempar kayak Lutfi. Cuma kadang-kadang saya bilang A, beliau bilangnya A plus gitu kan. Itu masalah komunikasi kayak itu yang ini harus pas. Antum harus menyampaikan sesuai dengan yang antum dengar. Jangan ditambah, jangan dikurang. Nah, etika di hadis kan riwayah bil makna boleh ya. Riwayah bil makna boleh, tapi nambahin nggak boleh. Contohnya sederhana, Ustaz. Hadis yang populer banget. Thalabul ilmi faridotun ala kulli muslimin. Hadis itu secara umum bisa hasan, Ustaz. Atau bahkan ada yang mengatakan hadisnya sahih. Sekalipun kalau riwayatnya di Ibn Majah, itu riwayat Ibn Majah dhaif. Tapi karena banyak penguatnya, bisa jadi hasan atau bisa jadi naik lagi. Nah, kalau kita tambahin nih, supaya perempuan juga belajar, wa muslimatin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Itu jadi palsu, Ustaz. Kita jadi udah berbohong. Kenapa? Rasulullah nggak pernah bilang wa muslimatin. Rasulullah hanya bilang wa muslimin. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Muslimin itu mewakili dari itu takwilnya. Takwilnya muslimin ini laki-laki maupun perempuan. Tapi ketika ditambah kata muslimatin malah jadi salah. Jadi salah. Masya Allah. Karena menambah. Bagaimana, sudah jelas? Alhamdulillah. Nah pemirsa juga saya kira ada satu pengayaan buat kita Kiai. Bagaimana etika dalam menuntut ilmu. Nah barangkali ada hal-hal lain Kiai yang ingin disampaikan lagi. Tadi kalau misalnya ini saja. Pertama kan pesan yang ingin disampaikan oleh Rasulullah ini, jangan pelit dengan ilmu. Nanti kan bab ilmu itu akan mengantarkan orang ke kecerdasan ya. Akan mengantarkan orang ke surga, akan mengantarkan orang kepada iman, akan mengantarkan orang kepada takwa. Itu kan bab pintu masuknya kan ilmu, Ustaz. Nah, kalau umpamanya kita pelit sama ilmu, yang tahu cuman kita, ntar generasi berikutnya kan jadi bodoh. Ntar yang bertakwa siapa lagi? Tapi gini juga Kiai, ada alasan tertentu. Karena gini, ketika orang ingin menyampaikan, dia khawatir, dia ini belum menjalani nih. Nanti dia kena ayat lagi ya, mengapa kamu kabur maktan. Kabur maktan. Nah ini gimana? Jadi kekhawatiran bukan karena pelit menyampaikan, tapi karena takut,
gitu karena kita belum melakukan gitu. Ya, tidak semua yang kita ketahui harus kita laksanakan. Beda antara menyampaikan ilmu dengan ancaman kaburo maktan. Ini yang kita disuruh menyampaikan, umpamanya ya, haji itu wajib. Ya. Haji itu wajib. Ada guru di SD, rukun Islam yang wajib kita lakukan adalah sholat, 1 syahadah, 2 sholat, 3 zakat, 4 puasa, 5 haji. Gurunya udah haji belum, Ustaz? Belum. Berarti dosa dia? Enggak. Kan enggak dosa. Nanti yang dosa itu adalah kalau kita menyampaikan sesuatu terus kita bisa melaksanakannya, kita enggak melaksanakannya. Kita enggak melaksanakannya dengan bisa ya, maksudnya dengan leluasa. Ya. Kita nih, saya menyuruh sedekah nih. Contohlah yang biasa Ustaz Yusuf ya, suruh sedekah mulu. Beliau nggak sedekah umpamanya, itu baru kabur maktan. Tapi kalau beliau kuat juga sedekah, itu nggak kabur. Gawat juga Ustaz Yusuf Mansur nih kalau nggak melakukan itu. Tapi saya juga ikut dong yang membacakan gini guys. Masya Allah. Jadi ini sungguh sangat luar biasa. Kalau Mas Agus di dompetnya ada duit, maka berkewajiban. Kalau dompetnya nggak ada duit, enggak. Iya. Dan juga barangkali produser dan segala macam juga berkewajiban juga dong. Jadi jangan hanya saya sendiri. Ya, barangkali di akhir pertemuan kita nih Kiai, apa yang dapat yang ingin disampaikan, silakan Kiai. Iya, ini pesan dari Rasulullah yang luar biasa bagi yang mengetahui ilmu, baik ilmu agama maupun ilmu pengetahuan umum. Ayo kita sampaikan kepada orang lain, ayo kita ajarkan orang lain agar semua orang pintar. Orang pintar ini akan berlaku innama yakhsyallaha min ibadihil ulama'u. Artinya takwa bisa naik dengan ilmu, keimanan, hidayah bisa datang dengan ilmu. Dan ketahuilah, sebanyak yang kita sampaikan ilmu itu kepada orang, maka sebanyak itu juga pahala yang akan mengalir ke kita. Tidak rugi orang menyampaikan ilmu yang dia ketahuinya. Tapi juga harus ingat bahwa kalau ilmunya yang disampaikannya ilmu mencuri, ilmu korupsi, maka siap-siap juga untuk menanggung resikonya. Iya. Baik, subhanallah pemirsa, artinya ilmu itu memang adalah kunci dalam kehidupan kita. Yeah. Nah, dengan menyampaikan ilmu, insya Allah akan memberikan manfaat tidak hanya kepada yang terima, tapi kita juga. Tapi barangkali kunci lain adalah gini Kiai, ketika ingin menyampaikan, ibarat itu adalah sebuah wadah. Ya, kalau terlalu banyak dikeluarin tanpa diisi juga wadahnya akan menjadi kering tentunya. Betul. Nah, jadi yang menyampaikan juga berkewajiban untuk menambah kembali ilmunya. Subhanallah. Mudah-mudahan menjadi motivasi diri kita semua. Baik, Kiai, karena waktu kita sudah habis, kita tampaknya harus berpisah dan insya Allah kita akan berjumpa kembali minggu depan. Kajian kita apa, Kiai? Ya, minggu depan temanya kita buka dulu, Ustaz. Ya. Berilmu sebelum berkata dan beramal. Nah, nyambung sama apa yang tadi kita omongin. Nah, terima kasih pemirsa, mohon maaf bila hal kurang berkenan. Nah, saya ingin menyampaikan, mengajak diri saya. Ngomongnya gini sekarang, Kiai. Dan juga kepada semuanya untuk mengikuti program Ayo Sedekah dengan menyampaikan dana sebesar 50.000 per bulan ke rekening BCA di 603075131 atau rekening BRI di 05211000034304. Sekali lagi, terima kasih perhatian Anda. Mohon maaf bila ada hal kurang berkenan. Mari sama-sama kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.